sekarang sampai receh aja Mas Rahman saya kumpulin. Ya mungkin buat saya nggak berharga, tapi kan ketika nemu orang, apalagi saya sudah diajarin sama para guru di PPA itu kan, ketika ada dorongan nih untuk berbuat baik, jangan pernah antum tinggalin. Kalau nggak pasti nyesel, pasti kepikiran katanya, karena perbuatan baik itu, kebaikan itu diilhamkan langsung dari Allah. Itulah kenapa kalau misalkan kita ngelewatin kebaikan suka kepikiran kan gitu. Ya Allah, tahu gitu kan. Harusnya kita bantu tuh. Menarik nih yang miracle yang baru-baru Mas Reza dapet ya. Apa nih? Umroh Waduh. gratis tanpa iya. Allah lah yang mampukan lah ya. Namun pasti ada ininya, ada hal-hal yang Mas Reza pengen ceritakan gitu kan. Masya Kayak Allah. sebuah wasilah tadi, puzzle-puzzle yang kita kan nggak tahu kita ngelakuin ini ternyata dapat itu nanti di kemudian hari gitu. Iya. Itu boleh ceritain tentang umroh, Masya Allah, ini gratisnya gitu ya. Itu gimana ceritanya? Yang ngasih siapa gitu? Kenapa tiba-tiba Mas Reza diberangkatkan gitu ya? Kalau dibuatnya orang pun juga mau gitu bener. kan. Ini Masya Allah kalau berbicara, ya Alhamdulillah ya Allah takdirkan saya akhirnya mampir ke rumahnya gitu. Dan memang itu salah satu list di proposal cinta saya di kelas PPA itu ya pengen umroh gitu. Dan dari awal pengen umroh itu niatnya ya nggak banyak Mas Rahman, cuman pengen sujud, pengen minta ampun sama terima kasih sama Allah di sana, pengen bersyukur aja. Dan niat itu yang terus didawamkan lah dalam hati gitu. Ya Allah, pengen banget ya Allah, semoga Engkau ridho, sebelum Engkau panggil pulang izinkan hamba singgah di rumahmu ya Rabb. Itu aja sih niat. Dan akhirnya kan seperti biasa tuh, digerakin aja tuh sama Allah supaya denger kajian ustadz ini, kajian ustadz sana, baca buku ini, baca buku sana gitu kan. Termasuk ya pada akhirnya kita praktek ilmu dari kelas PPH juga sebetulnya gitu. Karena kita kan harus praktek kalau udah tahu ilmunya kan. Nah akhirnya perjalanan umroh ini memang Masya Allah luar biasa banget. Dan memang sangat nggak diduga juga bakal saya tuh bisa pergi ke sana. Dan dari orang ini yang sama sekali, ya Allah ini bener ya, orang tiba-tiba ngasih umroh begitu aja. Dan bukan orang yang sama sekali saya bisa bayangkan bakal dapat dari beliau gitu loh. Dan memang orang baik aja gitu. Dan kalau kita mau bicara wasilah, ya wasilahnya wasilah kelas PPA. Karena kan setelah itu kan saya rajin ngajakin teman-teman, saudara, umum orang lain gitu. Mungkin Mas Rahman bisa lihat lah akun pribadi saya pun sharingnya kan sharing kelas PPA, jadwal di sana, di sini gitu kan. Persis seperti apa yang saya pengen lakukan, kayak Mbak Aul dulu ngajak saya gitu kan. Ya udah syiar-syiar gitu aja sampai akhirnya di bulan Juni itu, nah saya ikut kelasnya Mas Randy di Jakarta. Tuh, disitulah wasilah umroh itu. Yang MC-nya antum, Mas. Jadi bisa wasilah antum juga itu. Jadi saya tuh memang punya kebiasaan, karena saya nggak punya uang buat riset ya, bahasanya kan. Akhirnya saya kalau misalkan ngajak orang siapapun nih dimanapun, ayo kalau mau ditemenin saya temenin gitu. Akhirnya saya gitu aja, nemenin teman-teman yang memang masuk ke kelas gitu. Siapapun lah yang daftar lewat saya gitu. Jadi saya, ini ada yang daftar lewat saya nemenin gitu. Padahal satu sisi ya saya memang lagi pengen nge-refresh ilmunya aja gitu. Dari situ Mas Rahman, akhirnya ya perjalanan umroh ini ya memantaskan diri sih Mas. Dan memang mungkin saking rindunya gitu ya. Dan setelah saya tahu ya Allah memanggil yang rindu katanya kan. Dan pasti memampukan gitu yang dipanggil, karena secara keuangan saat itu ya memang nggak ada sama sekali. Dan memang ya qadarullah dapat nasihat juga dari Mas Asa kan, Mas Asa trainer kita juga tuh kan, beliau kan syiarnya tentang Baitullah kan. Dan saya tuh salah satu memantaskan diri saya itu ikut seminar-seminarnya beliau tuh yang gratis tuh kan. Beliau suka ada webinar tuh kan, minimal kan
apa yang bisa kita lakukan untuk merayu Allah kan gitu kan. Nah, setelah saya pelajari ya minimal kan kayak DP, bikin paspor dan lain-lain gitu kan. Dan saat itu ya alhamdulillah saya udah punya paspor, memang udah punya paspor tapi expire. Otomatis kan harus diperpanjang dong. Akhirnya saya sama istri, yuk ya walaupun lagi begini gitu kan, kita alokasiin yuk buat perpanjang paspor, saya bilang, dari yang ada, saya bilang kan. Berat memang awalnya gitu, tapi ya kita kan memantaskan diri kan. Ya, akhirnya berdua tuh perpanjang paspor. Awalnya mau bertiga sama pengen anak juga kan diperpanjang, tapi kan belum terlalu ini kan. Akhirnya kita berdua perpanjang paspor. Terus ya hal-hal yang kita bisa mampu aja sih, kayak cuman kalau dibilang cuman beli gambar Ka'bah Mas Rahman yang kecil-kecil, satu tempel di dinding kamar, satu tempel di kamar anak gitu. Jadi kayak yang kalau tiap melihat tuh, ya Allah saya pengen banget nih, beneran kangen gitu. Dan itu yang memang kita tanamkan bareng-bareng gitu kan. Ya qadarullah, walaupun tiket umrohnya baru satu kemarin gitu kan. Tapi ya alhamdulillah gitu. Karena kan istri juga lagi hamil kan. Dan memang Masya Allah perjalanan spiritual tuh gratis Mas Rahman. Maksudnya ya Allah yang bayarin lah. Dan saya Masya Allah doa terbaik buat pewasilah saya pergi ke sana. Dan kalau kita mau bicara gitu ya, maksudnya kejadiannya kayak gimana gitu. Jadi itu tadi, karena sekarang saya tuh apa ya, udah mendeklarasikan diri pengen nolong orang aja sih Mas Rahman gitu. Karena ngerasa masih banyak dosa, kurang amal. Jadi apa yang bisa saya bantu gitu. Termasuk misalkan ada orang apapun, ada yang bisa saya bantu enggak gitu. Jadi waktu itu tuh ya tiba-tiba ada yang WhatsApp saya setelah saya besok ikut riset di Jakarta itu, tiba-tiba besok ada yang WhatsApp saya. Beliau tanya bahasanya gini lah, lu punya paket umroh nggak? Karena kan dulu kan lingkungan saya kan memang kayak gitu ya bahasanya. Oh ada, saya bilang gitu. Oh minta tolong dong flyernya yang gitu-gitu kan. Ya waktu itu ya saya kebetulan memang ada gitu, lagi dekat sama guru saya juga gitu kan. Nah beliau yang biasa pergi-pergiin umroh lah, lewatnya wasilah beliau. Nah akhirnya saya kasih tuh flyer kayak gitu, dan biasa aja. Terus nanya lagi tuh orangnya, gue boleh minta tolong nggak, katanya gitu kan. Nah karena saya memang udah defaultnya tuh kalau ada yang nanya gitu tuh, insya Allah saya bilang kalau saya bisa saya bantuin, tapi kalau saya nggak bisa ya nanti saya cariin lah orang yang bisa bantu. Nah defaultnya tuh kayak gitu ke orang. Jadi karena ajaran para guru juga di kita kan, pokoknya insya Allah siap aja dulu biar nanti Allah yang mampukan kan. Nah itu saya cuma jawab kayak gitu aja biasa. Tiba-tiba beliaunya ngomong kayak gini, minta tolong dong cariin satu orang katanya yang pengen banget pergi umroh tapi belum pernah umroh sama sekali, katanya kayak gitu kan. Nah saya kan ya walaupun pengen banget tapi kan tetap tahu diri kan. Ngerasa saya aja ngomong gitu juga kan. Ya saya langsung tanya, tapi ya manusiawi dong ketika kita ngomong, lah kalau pengen banget mas saya juga mau, saya bilang gitu, saya gitu. Tapi kan syarat dan kondisinya apa? Saya bilang kan, kriteria tuh persis bahasanya kayak gitu. Kriterianya apa? Om, aku bilang waktu itu, om bukan berarti om bukan. Karena kan kalau kita ngobrol itu kan biasanya om. Apa om kriterianya gitu kan? Terus dijawabnya kayak gini. Kriterianya, pokoknya gue udah percaya sama pilihan lo. Bahkan termasuk kalau lu yang mau pergi, silahkan aja. Gitu mas, semudah itu Allah ngasih tiket umroh. Hari Senin siang-siang, Ani inget banget tuh depan jemuran, kayak langsung, ya Allah, gampang banget buat engkau ya Allah, ngirimin orang baik, ya menggerakkan hati orang baik, dia memberikan saya kesempatan untuk sujud di Baitullah gitu kan. Tapi kan karena apa ya, karena kalau di kita kan rata-rata ya orang tuh bukan berarti ketika udah daftar, udah bayar, ngerasa pergi kan. Iya, justru waktu ketika seperti itu tuh kita malah makin ini loh mas, dalam arti makin deg-degan, dalam arti ini bener gak ya bakal dipanggil. Justru makin semangat buat memantaskan diri bahasanya gitu.
karena yakin bukan uang itu yang ngeberangkatin gitu loh. Apalagi kan kalau kita ngelihat bahkan ada yang jemaah haji aja udah daftar, ternyata Allah belum izinkan pulang lagi gitu kan. Dan saya pun kayak ngerasa, ya Allah semoga Engkau panjangkan umur. Kan nggak tahu juga ternyata hari-hari keberangkatan ternyata ada kejadian apa gitu kan. Jadi memang perjalanannya tuh di situ gitu. Memang terus aja memantaskan diri ya gitu, kayak ya Allah mudah-mudahan pantas. Masya Allah itu wah doa terbaik, dan insya Allah selalu masih saya sering doain tuh semoga beliau bisa pergi juga ke sana bersama keluarganya gitu kan, disegerakan ibadah hajinya, hajat-hajatnya segera, Masya Allah gitu Mas Rahman. Alhamdulillah gratis sama bekal-bekalnya lagi. Dikasih apa namanya? Jadi kan kalau umur itu kan ada include exclude kan gitu kan. Juga, saya tuh kaget banget begitu dikasih langsung mana? All in berarti ya? All in sampai langsung udah ditransfer tuh. Yang satu ditransfer ke travelnya langsung sama beliau. Terus ini yang exclude-nya minta nomor rekeningnya deh katanya. Siapa tahu kan buat vaksin, meningitis dan lain-lain gitu kan. Oh Masya Allah, Ana bilang. Padahal waktu itu ya memang lagi perlu juga sih. Kan kita kalau pergi kan ninggalin keluarga nih kan. Juga yang harus dibekelin, Masya Allah. Walaupun akhirnya pas pergi, ya itu pun pas sebelum pergi tuh sama dapat miracle lagi, tiba-tiba ada aja orang baik yang bahasanya ngebekelin gitu ya, Masya Allah. Padahal satu sih yang saya selalu coba praktekin gitu ya, yang penting kita itu jangan pernah minta-minta sama manusia. Karena saya dulu itu kena banget di saya karena saya tuh melakukan hal itu lah di kerjaan saya yang dulu tuh gitu. Bahkan mungkin dulu sempet cepat di karir pun mungkin karena lobby saya sama atasan gitu kan, hasil minta-minta dan lain-lain, kayak sampai akhirnya ya Allah kasih kesadaran selama lu masih bergantung sama manusia Reza gitu kan, ya akan terus kecewa. Nah akhirnya itu yang paling diajarin, dan sekarang tuh saya paling nahan banget untuk minta-minta gitu. Minta tolong pun ya kalau memang misalkan oh ya Allah ya udah nih kalau memang Engkau izinnya ke sini gitu ya saya coba gitu. Tapi kalau misalkan ini beneran enggak, udah bismillah ya Allah, bawa ke sajadah aja deh, doa minta sama Allah aja gitu Mas Rahman. Bismillah kita umroh bareng di Umroh Akbar EOA ya 23 November. Saya juga nggak tahu, cuman bismillah ya Allah, bismillah. Karena juga ya itu tadi kalau untuk sa'inya ya paspor udah ada gitu kan, terus udah minta formnya juga gitu kan, meskipun belum dikasih lagi gitu kan, kadang kan harus DP gitu. Iya benar. Tapi ya itu keyakinan itu kadang nggak apa ya, nggak melulu soal mampu kan, memang bukan kita ngukur kemampuan kita kan, kadang kapan mampunya gitu. Iya. Kapan itu memang ketika Allah yang mampu kan ya Masya Allah. Iya benar, Masya Allah. Dan memang ya itu tadi ya, memang lah banyak lah perjalanan umur itu pasti banyak yang ajaib lah, udah pasti miracle di sana karena memang Allah tuh ngundang bener deh, itu menunggu undangan aja sampai. Nah cuman kan kita gimana caranya biar diundang kan, ya itu yang memantaskan diri itu. Makanya saya pun nih ya ini diajarin salah satu keluarga PPH juga nih di Bandung nih, ada mungkin antum juga kenal, namanya Ustadz Hasan, Kang Hasan lebih sering dipanggilnya. Nah anak tuh wasilah beliau juga tuh, karena yang waktu itu mentoring itu beliau gitu, yang meyakinkan bahwa antum tuh mintanya sama Allah aja, katanya pengen umroh, mintalah sama Allah, jangan ada tapi, minta tapi, itu sama aja lu apa, antum udah cancel doa antum sendiri. Nah anak tuh dibimbing sama beliau tuh, yang wasilah travelnya pun kan dari beliau tuh, pelayar dan lain-lain. Akhirnya beliau tuh udah minta sama Allah, daftar aja dulu. Kan bagi buat saya yang logika banget gitu ya, masih belum kenceng-kenceng banget tauhidnya gitu kan, kayak ini ngapain sih kita daftar, orang duit aja nggak ada gitu kan. Apalagi dia ngomong udah daftar DP, Mas buat DP aja nggak ada masalahnya. Sedangkan cerita beliau itu kan ada nih jamaahnya DP semampunya, kadang 3 juta, 5 juta, tahu-tahu iya nanti dilunasin pas hari H, tahu-tahu ada aja. Nah saya daftar tapi DP aja nggak ada kan, gimana? Anda bilang, tapi kata beliau udah daftar aja isi formnya katanya. Terus ya minta sama Allah, ya Allah minta DP-nya gitu. Dan ya dipraktekin aja tuh, dibawa ke tiap sholat, tiap apa namanya, tiap duha, tiap tahajud. Dan
ya pokoknya tiap amal-amal soleh lah, tiap habis baca Quran gitu. Dan saya sih seringnya itu tadi, tiap habis ya bantu orang lah dalam tanda petik gitu. Ya Allah, semoga dengan ini engkau ridho panggil saya ke sana ya gitu. Ibaratnya walaupun cuma 2.000 nih Mas Rahman yang buat ngejagain jalan, tapi kita tetap selipkan doa di sana gitu. Bukan buat apa ya, tetap nyari ridho Allah aja gitu. Kita kan nggak pernah tahu gitu. Kadang buat kita 2.000 receh gitu ya. Padahal 2.000 buat orang itu bisa jadi menggenapkan untuk bisa beli makan siang. Itu makanya, dulu mah jangankan 2.000 ya, 10.000, 20.000 aja kayak gitu kan, gitu kan kayak. Sekarang sampai receh aja Mas Rahman saya kumpulin. Ya mungkin buat saya nggak berharga, tapi kan ketika nemu orang, apalagi saya sudah diajarin sama para guru di PPA itu kan, ketika ada dorongan nih untuk berbuat baik, jangan pernah antum tinggalin. Kalau nggak pasti nyesel, pasti kepikiran katanya. Karena perbuatan baik itu, kebaikan itu diilhamkan langsung dari Allah. Itulah kenapa kalau misalkan kita ngelewatin kebaikan suka kepikiran kan gitu. Ya Allah, tahu gitu kan. Harusnya kita bantu tuh. Karena saya juga sering ya. Sering. Sekali gitu kan ada orang mogok gitu kan. Karena mungkin buru-buru gitu ya. Ya mudah-mudahan ada yang bantu lah gitu kan, ngerasa gitu kan. Tapi pas sudah lewat, kenapa nggak saya aja gitu yang ngebantuin gitu. Dan beberapa kali kayak gitulah. Karena mungkin kondisi segala macam kita nggak terlalu fokus bantu orang. Itu. Dan karena udah banyak banget yang ilmu yang kayak gitu masuk kepala saya, jadi bisa jadi ya itu tiket umroh antum tuh itu sebenarnya. Bukan kalau di kelas kan suka ada beberapa guru yang bercanda gitu, kalau yang buat belum punya jodoh tuh kan suka gitu, kalau ada sampah di jalan ambillah, bisa jadi itu tiket jodohnya antum kan. Gitu kan. Toto ngambil barengan katanya kan kayak gitu, taunya yang satu pemulung katanya. Tapi memang materi-materi PPA itu apa ya, ringan, tapi ke kitanya tuh nempel dan gampang buat aplikasi. Kalau dari ilmu sih ilmu yang udah biasa kita pelajari sebetulnya, ilmu-ilmu agama gitu, sabar, syukur gitu kan. Tapi di PPA ini gimana caranya kita tuh digerakkan gitu, jadi kayak bener-bener ayo praktek gitu kan. Masa ilmu cuma buat di kepala doang nggak diamalin. Nah itu dipaksa praktek sih yang akhirnya saya tuh betah di sini tuh gitu, karena terus saling diingetin, dijagain juga. Ya kayak antum lah kan sering ngingetin Ana, Masya Allah. Ana yang ngingetin antum. Jadi itu salah satu istilah mereka ya. Iya, yang paling baru ya itu tadi, yang umroh, Masya Allah. Dan di sana pun kalau kita bicara, apalagi di sana tuh miracle udah banyak banget lah. Ya keajaiban Raudhah, terus ngelihat Ka'bah pertama kali. Cuman ya balik lagi nih, ya tahadus bin ni'mah aja gitu ya. Salah satu yang saya ingat banget kejadian di sana tuh, ya semoga ini pun jadi wasilah saya jadi sering balik ke sana, karena tuh pasti Mas Rahman, pasti kalau udah ke sana tuh rindu terus, pengen pulang pergi, pengen sesering apapun sana tetap pasti rasa rindu tuh akan tarikannya kenceng gitu loh. Termasuk waktu itu kayak ya di satu tour gitu kan, di Jabal Rahmah kan, orang-orang tuh ya di sana kan langsung pada naik bukit tuh kan, gimana. Cuman waktu itu karena saya pun niatnya sambil belajar gitu kan, sambil belajar sama guru saya itu gimana sih caranya buat nemenin tamunya Allah gitu kan. Ibaratnya kan yang biasanya nemenin tamu Allah di kelas gitu kan, nah saya coba belajar nemenin tamunya Allah tuh di rumahnya, di Baitullah gitu kan, sambil belajar terus dia nemenin aja, belajar nemenin jamaah dan lain-lain. Sampai akhirnya itu saya tuh ngelihat di kejadiannya itu, jadi ada satu penjual di sana tuh yang kayaknya kok sepi gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa saya tergerak tiba-tiba buat bantu aja gitu. Karena kan di sana itu kan ladang amal besar ya. Sedangkan saya tuh ada di salah satu rombongan saya itu yang memang kalau sedekah tuh ya aur-auran lah bahasanya tuh, sampai beliau tuh bawa keluarganya, anaknya 3 dibawa semua, dan dia ngajarin anak yang paling kecil tuh ngasih gitu, nih mas kasih. Saya tuh kayak malu Mas Rahman, ingin hati tuh pengen gitu, jangankan ya Allah
bawa ke sana aja cuman bahasanya cuman nukerin 1 juta lah, nggak tahu berapa real ya. Pokoknya cuman segitu aja, cuman ya udah gitu. Dan itu pun ya pakai apa juga habis kan. Akhirnya saya tuh kayak yang di sana tuh ngedoa tuh, ya Allah, aku pengen ya berbagi di sini gitu. Tapi saya nggak ada, materi nggak ada. Maksudnya apa yang saya bisa berikan buat engkau ya Allah di tanah suci ini gitu tuh. Makanya itu bismillah tuh, tiba-tiba Allah ilhamkan itu menemukan satu penjual itu, dia jual sorban, kopiah dan lain-lain. Sedangkan di sana kan rata-rata udah pada bisa bahasa Indonesia kan, banyak penjualnya udah ngerti dan memang lebih gampang jualan bahasa Indonesia ternyata di sana. Nah akhirnya ya itu banyak bahasa, ayo itu kan bahasa Indonesia. Nah, akhirnya saya di situ karena beliau lapaknya ada 2 nih, ini beliau jaga peci, yang ini punya beliau juga sebenarnya, cuman dia sorban jadi nggak ada yang jaga tuh. Tuh kayak yang itu kan panas ya. Nah, beliau tiba-tiba ngasih topi payung buat orang yang biasa sedekah itu tuh, yang ngasih anaknya sedekah nih. Tiba-tiba saya langsung, memang luar biasa antum, bilangnya. Enggak dia nggak beli apa-apa di situ. Tiba-tiba dikasih topi payung aja tuh sama si penjualnya. Ya, dia kan otomatis nih sebagai ini kan langsung, "Dek, beli deh, nggak usah ditawar," kayak gitu tuh. Orang tuh, "Dek, beli sorbannya nggak usah ditawar," langsung tuh beli. Nah itu disitu saya makin nangis itu, makin hati tuh, apa yang bisa saya lakuin. Udah aja tuh nggak banyak pikir, duduk ya nah flashback dulu jualan zaman di Pasar Pagi gitu kan. Akhirnya mental jiwa Tanah Abang saya keluar itu, Masya Allah. Ayo kakak, silakan. Wah, kayak jualan di Tanah Abang aja mas, sorbannya. Anak tanya tuh, rupiah bisa rupiah? Iya bisa rupiah. Dan Masya Allah ya, azamin fadli robi. Ya karena saya nggak bisa apa-apa, nggak punya ilmu kan, bodoh. Bahasa Arab juga nggak bisa. Cuman, ya itu Masya Allah, banyak sampai orang dari Malaysia, sampai ada yang nanya, ini mah yang jualannya orang Indonesia katanya. Di mana cina? Saya di Garut, saya bilang gitu kan. Oh saya dari Tangerang katanya. Dan Masya Allah sampai ada yang satu model itu sampai diborong habis gitu. Masya Allah ya Allah. Saya itu sampai akhirnya di momennya itu si penjualnya tuh bilang makasih lah, walaupun ya saya nggak terlalu paham gitu ya. Intinya saya cuma minta doa aja, saya bilang. Karena kan waktu itu ada jamaah, dapat komisi kali kan gitu ya, wajar orang kita kan selalu kayak gitu ya, transaksional katanya. Ayo lumayan mas komisinya tuh, minta aja katanya. Jangankan diminta juga insya Allah ngasih kan, cuman saya langsung, antum doain aja saya, semoga ini jadi wasilah saya biar bisa bolak-balik ke sini. Kan nggak pernah tahu. Udah gitu aja tuh, jadi kayak, ternyata seterbatas apapun kita, ternyata kita bisa bersedekah, bisa ngasih manfaat sama orang. Dan itu pelajaran mahal banget sih di sana waktu itu. Dan memang ternyata, ya Masya Allah, kemudahan-kemudahan gitu, yang tiba-tiba, ya Allah, katanya ayam labaik di sini enak gitu ya. Ya nggak punya uang ya Allah, tapi pengen gitu. Tahu-tahu ada yang nganterin. Yang nganterinnya mungkin buat Ustadz Hasan. Tapi kan akhirnya karena saya ngumpul sama orang-orang soleh kan dapat berkah juga gitu. Yang kayak gitu-gitu kayak makin, ya Allah makasih. Kayak kalau sekarang lebih ke malu sih mas. Buat minta gitu kayak, ayo udahlah, semoga engkau ampuni aja udah. Gitu Mas Rahman. Ana doain juga nih semoga Mas Rahman segera ke Baitullah. Karena ya itu tadi lah. Karena yang tahu itu kita sih sebenarnya. Nggak bisa dibohongin. So gimana kita ngomong, saya mau. Tapi ketika kita ya belum bisa nangis, sujud, ingat Ka'bah gitu ya. Kayaknya masih jauh sih. Rasa kerinduan itu memang nggak bisa dibohongin lah. Kan kita yang ngerasain gitu kan. Dan Allah pun tahu gitu. Dan Allah lebih tahu bahkan apa isi hati kita, mau ngapain sih di sana gitu. Dan jangan salah, di sana yang untuk selfie, untuk lain-lain juga banyak gitu. Makanya kita mau jadi golongan yang mana gitu. Itu Mas Rahman. Gimana? Lumayan ya? Iya, alhamdulillah, insyaallah nih. Semakin mengimajinasikan saya udah gambar gitu, insyaallah luar biasa. Dari video-video, dari foto-foto gitu kan bisa kayak ngegambarin suasananya. Meskipun saya nggak ada di sana gitu. Ya itu luar biasanya itu. Yang belum pernah ke sana aja bisa kangen. Kan aneh.
Orang kan kalau rindu minimal udah kenal dulu, udah pernah pernah, ketemu dulu, udah pernah gitu kan. Akhirnya ingin merasakan lagi kan gitu ya. Konsepnya rindu kan gitu kan. Pengen merasakan nikmat yang pernah terjadi waktu itu. Makanya kita bikin kangen. Ini kan kita belum pernah aja kayak kangen terus itu bawaannya. Gitu. Itu yang anak awal-awal dulu rasain. Dan salah satu yang dulu nampar banget itu pesan dari Mas Asa ketika antum rumah punya nggak? Punya. Mobil ada. Ya nggak mungkin antum nggak mampu. Orang antum itu aja punya, jangankan motor rumah ya, mobil motor. Kalau punya handphone aja nih antum itu udah pasti pergi. Kalau memang antum prioritasnya buat pergi ke sana, itu kayak yang, oh iya ya. Jadi selama ini bisa jadi rukun Islam kita yang kelima tuh memang kegeser. Sama harus punya rumah, sama harus punya mobil, sama harus punya motor. Gitu. Ini Mas Asa yang kita kayak, oh iya ya. Makanya tuh waktu itu salah satu pemantasan diri saya itu adalah, ya saya alhamdulillah gitu, masih ada aset lah rumah itu kan. Dan rumahnya ya lumayan, dan saya pun berpikir, dan saya pun masih ada amanah gitu kan sama keluarga yang harus diselesaikan. Akhirnya waktu itu, udah bismillah yuk bun, kita lepas rumah ini. Cuman niatnya harus bener nih saya bilang, kita jual rumah ini buat beresin amanah yang pertama, terus kita yuk umroh yuk bareng-bareng, saya bilang kayak gitu. Yang ketiga ya baru insya Allah lah masih bisa kebeli rumah lagi kok. Ana bilang kayak gitu ya. Iya kan, tinggal kita mau mengalah aja untuk ke lebih jauh, ke yang lebih kecil kan, pilihan aja kan sebenarnya kan. Atau ya nanti kalau disanya lagi kita ya tinggal mau bikin usaha apapun kan bebas, yang penting kita mantesin diri aja yuk. Itu kan Mas, buat orang kayak saya, rumah yang saya tinggalin harus saya pasang pelang dijual, harus saya iklanin ke orang-orang. Iya kan? Iya, sangat berat Mas. Berat sekali. Berat, apalagi dulu di lingkungan yang dulu tuh terkenal dengan kemana-mana perlente, pride, barang-barang branded yang cuman ngejar pandangan manusia, padahal orang juga nggak peduli. Setelah saya tahu ternyata nggak peduli. Iya. Jadi kita yang peduli sama diri kita sendiri aja. Iya, ternyata mau pakai tas ya juta-juta, bahkan teman-teman ada yang pakai tas puluhan juta yang kayak gitu-gitu. Sebenarnya dia lagi ngasih makan yang nggak akan pernah bikin dia kenyang. Itu sih Mas, makanya sekarang tetap masih ikhtiar kok ngejual rumah, kan tetap masih pengen pergi bareng istri. Ya kan gitu, itu ikhtiar memantaskan diri aja, yang paling memungkinkan gitu kan. Ya udah, orang bener sih, dan kontrak juga kan nggak ada, bukan sebuah kehinaan. Dan ini yang lagi kita coba belajar bareng lah. Dan memang anak tuh butuh banget lingkungan gitu kan. Lebih baik ngontrak tapi dekat masjid daripada rumah gede tapi jauh. Orang yang dekat masjid aja belum tentu sampai kok. Karena yang jauh hatinya, bukan jarak. Iya, Masya Allah, benar sih Mas. Itu sih pengalaman banget sih perihal jarak tentang hati itu. Ya termasuk hubungan sama anak gitu kan, sama istri gitu kan. Ya dulu mungkin serumah tapi jauh, tapi ya alhamdulillah sekarang Masya Allah ya. Luar biasa deh. Apalagi sama anak yang pertama nih yang udah 7 tahun gitu kan, yang udah mulai ngerti kan. Ya itu kan memang lagi butuh banget. Terima kasih sudah menonton podcast series PPA Ruang Rasa. Nantikan video-video selanjutnya. Support terus channel PPA Institute. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kunjungi website kita di ppainstitute.com.